Kita sudah pelajari semua skenario ketika seseorang masuk ke persekutuan. Sekarang, babak yang lebih berat. Ketika seseorang harus keluar. Berhentinya sekutu bisa terjadi karena dua hal. Meninggal dunia, berhenti dengan terpaksa, atau mengundurkan diri atas kehendak sendiri. Dalam kedua kasus ini, persekutuan punya kewajiban untuk membayar saldo modal sekutu yang berhenti. Kalau pembayarannya langsung, cukup dicatat sebagai pengurangan modal dan kas keluar. Tapi kalau ada jeda waktu antara berhentinya sekutu dan pembayaran modalnya, akun modal itu harus direklasifikasi dulu menjadi kewajiban atau liabilitas. Karena secara hukum, persekutuan sudah berutang kepada mantan sekutu tersebut. Nah, masalah muncul ketika jumlah yang dibayarkan tidak sama persis dengan saldo modal. Analoginya kayak kamu keluar dari kos. Pemilik kos wajib kembalikan deposit. Tapi kalau ada nego, bisa dibayar lebih atau kurang dari deposit aslinya. Dari sinilah muncul 4 skenario yang akan kita bahas satu persatu. Keluar dari persekutuan bukan sekadar pamit. Ada angka yang harus diselesaikan, dan cara menyelesaikannya menentukan jurnal apa yang harus dibuat. Sebelum kita masuk ke jurnal-jurnalnya, kita perlu kenalan dulu dengan datanya. Karena angka-angka di tabel ini akan jadi karakter utama di 4 slide berikutnya. Persekutuan Mariono dan rekan punya 3 sekutu. Mariono memegang modal sebesar 40 juta rupiah dengan rasio laba 20%. Bariono memegang modal terbesar sebesar 100 juta rupiah dengan rasio 50%. Dan Haryono yang akan berhenti memegang modal sebesar 60 juta rupiah dengan rasio 30%. Total modal persekutuan adalah 200 juta rupiah. Rasio laba rugi mengikuti rasio modal terakhir ini. Nah, karena ketidakcocokan dengan Mariono, Haryono memutuskan untuk mundur. Persekutuan wajib membayar saldo modalnya sebesar 60 juta rupiah. Tapi ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Dibayar tepat 60 juta rupiah sesuai saldo, ini skenario paling sederhana. Dibayar lebih tinggi, misalnya 74 juta rupiah. Ada kelebihan 14 juta rupiah yang harus dijelaskan. Atau dibayar lebih rendah, misalnya 53 juta rupiah. Ada kekurangan 7 juta rupiah yang juga harus dicatat. Ketiga skenario ini punya perlakuan akuntansi yang berbeda-beda. Tabel sederhana ini adalah fondasi. Tanpa hafal angka Mariono, Bariono, dan Haryono, kamu akan kesulitan mengikuti semua jurnal berikutnya. Haryono minta dibayar 74 juta. Persekutuan setuju, tapi dari mana datangnya 14 juta ekstra itu kalau bukan dari kantong Mariono dan Bariono? Di metode bonus, tidak ada revaluasi aset, tidak ada goodwill yang dimunculkan. Jadi kelebihan pembayaran sebesar 14 juta itu harus ditanggung oleh 2 sekutu yang masih bertahan, yaitu Mariono dan Bariono. Bagaimana cara membaginya? Sesuai rasio modal mereka berdua, bukan rasio 3 sekutu lagi, karena Haryono sudah tidak relevan. Rasio Mariono adalah 20% dan Bariono 50%, jadi perbandingannya adalah 2:5. Total pembaginya adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7. Mariono menanggung sebesar 2/7 dikalikan 14 juta sama dengan 4 juta. Bariono menanggung sebesar 5/7 dikalikan 14 juta sama dengan 10 juta. Totalnya tepat 14 juta, balance. Analoginya kayak kamu dan teman keluar dari grup langganan streaming bareng. Terus anggota yang keluar minta diganti biaya yang sudah dibayar lebih. Yang masih di grup ya yang harus urunan nutup kekurangannya, sesuai porsi masing-masing. Metode bonus menyelesaikan masalah kelebihan bayar dengan cara yang paling langsung. Kurangi modal yang masih ada tanpa menyentuh neraca aset sama sekali. 2 jurnal. Dan urutan keduanya bukan sekedar formalitas. Kalau dibalik, angka di jurnal kedua tidak akan masuk akal. Jurnal pertama adalah pencatatan bonus. Modal Mariono di debit 4 juta, modal Bariono di debit 10 juta, dan modal Haryono di kredit 14 juta. Setelah jurnal ini, saldo modal Haryono naik dari 60 juta menjadi 74 juta. Baru setelah itu jurnal kedua bisa dibuat. Modal Haryono di debit 74 juta, dan kas di kredit 74 juta. Kenapa harus urutan ini? Karena jurnal kedua harus mencerminkan jumlah yang benar-benar dibayarkan,
yaitu 74 juta. Kalau jurnal bonus belum dicatat, saldo modal Haryono masih 60 juta, dan jurnalnya tidak akan balance dengan pembayaran 74 juta. Lihat tabel alur modalnya, saldo awal 60 juta, ditambah bonus 14 juta menjadi 74 juta. Lalu dikurangi pembayaran kas 74 juta, hasilnya 0. Persis 0. Ini kayak kamu minta refund tiket konser yang sudah dibayar. Kasir harus update dulu tagihan kamu ke nilai yang benar, baru kemudian dibayarkan. Kalau langsung dibayar tanpa update, sistemnya error. Modal Haryono 0 setelah 2 jurnal, artinya persekutuan sudah lunas, dan Haryono resmi keluar dari pembukuan. Kelebihan bayar yang sama, perhatikan satu perbedaan krusial. Sekarang skenario kebalik.
Perhatikan jurnal pertama. Haryono mau dibayar 50. Di jurnal pertama ini, kita sudah jalan jauh.